Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini kita akan mempelajari kembali mengenai pembagian bilangan cacah agar kalian lebih memahami, dan kita akan belajar juga mengenai operasi hitung campuran bilangan cacah. Mari kita simak video selengkapnya. Kita akan membahas operasi hitung bilangan cacah tentang pembagian. Nah, anak-anak hebat, apakah kalian sudah siap? Mari kita simak bersama. Pembagian yang akan kita bahas kali ini ada dua. Yang pertama, pembagian tanpa sisa, dan yang kedua, pembagian dengan sisa. Untuk yang pertama, kita bahas dulu pembagian tanpa sisa. Siap-siap ya. Pada pembagian tanpa sisa, kita pertama menggunakan cara pengurangan berulang. Contoh, 32 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, di sini Bu Yunita punya 32 buah pir yang akan kita bagi 2. Berapa ya hasilnya? Nah, untuk cara pengurangan berulang, maka kita harus pisahkan buah pir 2 demi 2. Kalian simak animasinya. Nah, buah pir sebanyak 32 yang dimiliki oleh Bu Yunita sekarang sudah habis karena sudah dikurangi 2 secara berulang. Tapi ada berapa duanya? Kita hitung. Nah, dari animasi tersebut ada 16 kali pengambilan ya sampai habis. Maka dapat kita simpulkan bahwa 32 dibagi 2 sama dengan 16. Selanjutnya masih tentang pembagian tanpa sisa, tetapi kita menggunakan cara bersusun. Seperti apakah itu? Nah, cara bersusun ini yang biasa kita gunakan di sekolah ya. Contoh, 32 dibagi 2 masih sama dengan soal yang sebelumnya. Penyelesaiannya adalah kita membagi 32 dengan 2. Pembagian bersusun ini juga biasa dikenal sebagai pembagian rumah. Pertama, kita bagi 3 dengan 2. Hasilnya 1, maka kita tulis angka 1 di atas. Selanjutnya, 1 kita kalikan dengan 2. Hasilnya 2, kita tulis di bawah angka 3. Lalu kita kurangkan. Yang kita kurangkan yang depan saja ya, atau yang puluhan, yaitu 3 dikurang 2 sama dengan 1. Kemudian kita turunkan angka 2 di sebelah 1, sehingga 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, kita tuliskan angka 6 di atas di sebelah angka 1. Lalu kita kalikan 6 dan 2, yaitu 12. Kita tulis di bawah angka 12. Nah, yang terakhir kita kurangkan. 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, di sini hasilnya sudah 0, jadi tidak ada sisa, sehingga 32 dibagi 2 sama dengan 16. Nah, samakan hasilnya dengan pembagian dengan cara pengurangan berulang. Nah, selanjutnya ada pembagian dengan sisa. Seperti apa ya? Masih sama, perhatikan dulu contohnya. Pembagian dengan sisa yang pertama kita juga menggunakan cara pengurangan berulang. Seperti apa ya? Contoh, 28 dibagi 5 sama dengan titik-titik. Nah, kali ini Bu Yunita punya 28 lollipop yang akan dibagikan kepada 5 orang. Bagaimana ya cara membaginya? Kita lihat dulu. Kita ambil 5 ya lollipopnya. 1, 2,
3, 4, 5. Ada sisa. Nah, dari animasi tersebut kita bisa lihat bahwa 28 lollipop kita bagi 5, ada sisa 3. Tapi ada berapa ya 5-nya? Kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena ada 5 kali pengambilan dan bersisa 3, maka 28 dibagi 5 sama dengan 5 sisa 3. Nah, bagaimana jika kita menyelesaikan pembagian dengan sisa menggunakan cara bersusun? Kita simak ya. Contoh, 59 dibagi 4. 59 kita bagi 4 dengan menggunakan cara bersusun. Pertama, kita bagi 5 dengan 4. Hasilnya 1. Tulis angka 1 di atas. Selanjutnya, kita kalikan 1 dan 4. Nah, 1 kali 4 sama dengan 4 ya. Kita tulis di bawah angka 5. Lalu kita kurangkan, 5 dikurang 4 sama dengan 1. Nah, jangan lupa untuk menurunkan angka 9-nya. 19 dibagi 4 sama dengan 4. Tulis 4 di atas, di sebelahnya angka 1. Lalu kita kalikan, 4 dikali 4 sama dengan 16. Selanjutnya kita kurangi deh, 19 dikurang 16 sama dengan 3. Nah, 3 ini adalah sisa. Jadi 59 dibagi 4 sama dengan 14 sisa 3. Nah, bagaimana anak-anak hebat? Sudah paham ya? Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana operasi hitung campuran pada bilangan cacah. Nah, sebelumnya untuk menghitung ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan. Aturan dalam pengerjaan operasi hitung campuran yang pertama yaitu, apabila ada operasi di dalam tanda kurung, maka harus dikerjakan yang pertama kali. Yang kedua, apabila ada operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian dan pembagian. Dan yang ketiga yaitu apabila ada operasi hitungnya itu setara, misalkan ada perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan, kemudian yang dikerjakan itu harus urut dari sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, itu aturan-aturannya. Sekarang coba kita perhatikan contoh latihan berikut ini. Adik-adik bisa perhatikan di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu 250 ditambah 14 dikali 8 dikurang 240 dibagi 5. Baiklah, kita akan selesaikan soal ini. Nah, yang pertama perhatikan di sini 250 ditambah 14 dikali 8. Nah, yang kita hitung pertama adalah 14 dikali 8. Sehingga 250-nya hanya kita turunkan saja, tidak kita hitung. Kita tulis 250, kemudian ditambah 14 dikali 8 hasilnya adalah 112. Adik-adik tidak boleh menghitung 250 ditambah 14 ya, tidak boleh karena itu salah. Yang pertama yang diselesaikan adalah yang perkalian ini dulu. Nah, kemudian di sini tandanya dikurang, maka kita kurangkan. Kemudian dihitung 240 dibagi 5. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pembagian bersusun atau porogapit. Nah, sekarang kita akan hitung menggunakan porogapit. Kita buat dulu porogapitnya, kemudian 240 dibagi 5. Perhatikan 2 dibagi 5 itu tidak bisa, maka kita gabungkan dua angka menjadi 24 dibagi 5.
24 dibagi 5, kita cari perkalian 5 yang hasilnya mendekati 24, yaitu 4 ya. Maka di atas kita tulis 4. Nah, kemudian 4 dikali 5. 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Kita letakkan di bawah 24. Oke, kemudian kita kurangkan. 4 dikurang 0 hasilnya adalah 4. Kemudian 2 dikurang 2 hasilnya 0. Tidak perlu kita tuliskan karena ada di depan. Kemudian kita bagi 4 dibagi 5. 4 dibagi 5 tidak cukup karena lebih kecil pembaginya. Kemudian kita turunkan 0-nya sehingga 4-nya menjadi 40. Sekarang 40 dibagi 5 hasilnya adalah 8. 8 kita tulis di atas, kemudian kita kalikan lagi 8 dikali 5. 8 dikali 5 hasilnya adalah 40. Kita letakkan di bawah 40. Kemudian kita kurangkan. 40 dikurang 40 hasilnya adalah 0. Maka 240 dibagi 5 hasilnya adalah 48. Nah, 48 kita letakkan di sini. Oke. Nah, sekarang menjadi 250 ditambah 112 dikurang 48. Kita hitung dari depan, yaitu dari 250 ditambah 112. Hasilnya 362. Kemudian ini kita turunkan dikurang 48 ya. Nah, sekarang menjadi 362 dikurang 48. 362 dikurang 48 hasilnya adalah 314.